Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hasyim Asyari. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mengklik video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan kemudian salam jumpa buat teman-teman yang ada di Surabaya, Kuala Lumpur, dan juga di daerah manapun kalian yang sedang menonton video ini. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Dan teman-teman yang di Jakarta semoga juga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini kita akan menonton sebuah video, mereaksi sebuah video yang bersumber dari channel YouTube The Wonders dengan judul Wow, Kamus Bahasa Melayu Malaysia cuman ganti kulit sampul saja. Isinya kosakata Indonesia. Nah, judulnya ini membuat kita penasaran ya enggak sih? Nah, kemudian sebelum kita tonton videonya, tentunya buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini jangan lupa subscribe channel YouTube The Wonders karena video ini bersumber dari channel YouTube tersebut. Dan tentunya di channel YouTube saya sendiri Hasyim Asyari jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan tanpa basa-basi, tanpa lama-lama langsung saja kita tonton videonya ya. 3, 2, 1. Adopsi bahasa Indonesia. Kamus besar bahasa Indonesia itu kita tukar kulitnya jadi kamus besar negara Malaysia dengan bahasa Melayu yang diagungkannya ternyata menyimpan kosakata dari Indonesia. Apakah itu benar? Ya, Nah, oke pada kita kesempatan kupas kali tuntas ini ya. ada video yang menarik nih dengan pernyataan dari Profesor asal Malaysia Profesor yang mengungkapkan asal Malaysia. bahwa kamus bahasa Melayu hanyalah menukar kulitnya dengan kamus bahasa Indonesia. Ya, apakah itu Profesor benar? ini bahkan menyarankan Malaysia untuk mengadopsi bahasa Indonesia. Nah, ini nih. Di mana Prof akan ketuk tongkat sakti ini supaya kerjasama Malaysia Indonesia ini? Oke, dengarkan baik-baik ya teman-teman agar teman-teman bisa mengambil apa yang ada di dalam video ini. Dan tentunya nanti silahkan apa yang Anda bisa serap dalam video ini bisa disampaikan di dalam kolom komentar ya. Oke, lanjut. Akan lebih diperkukuh. saya nak dua perkara berlaku. Pertama, kita mesti menerima bahasa Indonesia itu sebagai bahasa rasmi kita untuk Malaysia, untuk Brunei dan untuk negara Indonesia juga. Tidak mungkin kita boleh rapat dengan Indonesia kalau kita terus bercakap dengan bahasa yang lain. Orang Malaysia ni dia suka cakap Indonesia. Kalau kita bawa di Jakarta, belum turun kapal terbang dia dah cakap Melayu dah, dia dah cakap Indonesia. So rasa bahasa Indonesia itu sangat universal. Jadi kita boleh terima. Sedangkan di Indonesia pun bahasa Indonesia itu sesuatu yang formal. Kalau saya pergi Yogyakarta, mereka tak cakap sesama mereka bahasa Indonesia, mereka cakap Jawa kan. Tapi bahasa Indonesia itu kita kena terima. Malaysia mesti berani mengakui bahawa kita kena ubah bahasa kita. Kita kena ambil kamus besar bahasa Indonesia itu. Waduh. Kita tukar kulitnya jadi kamus besar bahasa Nusantara. Waduh, gimana ini teman-teman ya? Ini adalah ungkapan sebuah profesor bahwa akan mengambil kamus besar bahasa Indonesia ya kan yang akan diganti sampulnya saja menjadi kamus besar Nusantara Melayu ya. Tentunya Malaysia ini sangat luar biasa ya profesor-profesornya ini ya. Oke, kita lanjut sebelum ditanggapi lagi kita lanjut ya. Dengarkan baik-baik teman-teman agar tidak salah paham dalam menafsirkan sebuah video. Kita kena cakap bahasa yang sama. Kita tidak boleh jadi hero kampung dalam suasana dunia yang sedang sangat maju sekarang. Oh, aku penulis yang hebat di Malaysia, tak ada makna. Kita kena bangunkan Indonesia, Malaysia, Brunei, South Thailand sekaligus. Sekaligus baru boleh menjadi. Ini untuk generasi yang akan datang. Dengan adanya internet, budak-budak kita sudah sangat familiar dengan bahasa Indonesia. Dan saya rasa perkara ini tidak mustahil. Di sekolah pun budak-budak dah cakap bahasa Indonesia sekarang. Kalau di Damansara, Mereka juga cakap bahasa Korea. Korea. Kalau di Damansara tu mereka dibesarkan oleh bibit-bibit dari Indonesia. Kawan-kawan mereka orang Indonesia, jadi mereka bercakap bahasa Indonesia. So itu penting. Saya ingat kita kena berani lah buat langkah ini. Ambil bahasa Indonesia
yang sedang dituturkan oleh 300 juta manusia itu sebagai bahasa kita. Waduh. Ada orang kata mana identiti kita? Forget about identity. Ini dunia yang sangat besar sekarang. Dunia sudah ni ya. Itu yang pertama kita kena ubah bahasa kita. Yang kedua, kena ada banyak interaksi fizikal antara Malaysia dengan Indonesia. Kerajaan mesti bagi ITBM 100 juta setahun. Waduh. Untuk menyokong kegiatan kita nak pergi Indonesia. Ini kita tak ada duit, duit kita sendiri. Kalau bagi jemaah akhir 100 juta setahun, something will happen. Something will happen. Kita boleh pergi ke Indonesia, orang Indonesia boleh datang kemari. Itu cara kedua untuk melaksanakan integrasi yang bagus ini. Terima kasih. Okey, dua. Kalau saya ada soalan susulan yang banyak di situ, tapi dia akan membawa kepada polemik yang saya perlu 1 jam lagi. Tapi kawan-kawan wartawan ni dah geleng-geleng kepala banyak ni. Sila. Saya bila soalan tu timbul, saya tengok wartawan je, saya tahu. Silakan Hafizah. Assalamualaikum. Saya tidak begitu bersetuju dengan. Tak perlu begitu, tak bersetuju je sebut. Tidak bersetuju. Sebab saya melihat ada kepentingan di situ. Maksudnya tadi Prof bercakap Prof ada satu syarikat yang di Indonesia untuk menterjemah buku. Jadi saranan tadi nampak begitu sedikit berkepentingan lah dan tidak nasionalis ya. Di mana kepentingannya? Sekarang saya ada masalah sebab saya kena terjemahkan buku kan. Kalau saya tidak melihat kami sebagai orang komersial lah di Indonesia pun kita buat e-sastra management enterprise bukan syarikat kami tahu. Itu milik kawan-kawan kami di Indonesia. Kita buat di Malaysia, mereka buat di Indonesia. Bukan saya punya syarikat itu Cuma kami sister company. Misalnya ini buku dari buku puisi orang Patani ini. Saya yang uruskan, kawan saya di Indonesia terbitkan. Macam ni lah kita nak kerjasama. Ini kita pergi Patani, orang Patani tak boleh baca sebab mereka belajar bahasa Melayu dengan Jawi. Mereka tak boleh baca ini. So kita ambil satu bahasa yang common. Kalau tak, kita tak akan pergi jauh. Kita akan statik seperti ini. Saya nak beralih kepada Ibu Susi. Kalau Ibu Susi melihat apakah, saya tak pasti, mungkin saya bias kerana saya dari Malaysia dan konteks pasaran ni Malaysia. Kelihatannya macam penerbit dan karyawan Malaysia ini bergulat untuk memasuki pasaran Indonesia kerana saiznya yang menawarkan pulangan yang jauh lebih baik berbanding sini. Justru kelihatan seperti sebaliknya tidak berlaku ya. Tidak penting untuk pemain-pemain Indonesia memasuki pasaran kita yang sudahlah 30 juta, membaca bahasa Melayunya pula hanya 10 juta, yang membeli bukunya pula hanya 1.5 juta dan bukunya pula ada 18,000 judul setahun. Jadi ia menjadi satu pasaran yang sangat tidak seksi kepada pemain-pemain Indonesia. Benar. Apakah benar pemerhatian saya? Ya, kalau menurut saya memang kita nggak bisa apple to apple membandingkan. Tapi sebelum itu saya merasa tersanjung juga ya. Kalau misalnya mau seperti beliau tadi sampaikan gitu loh, bahwa bagaimana kalau mereka belajar bahasa Indonesia gitu kan. Kalau menurut saya sih bukan masalah seksi dan tidaknya gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang sastra atau buku apapun gitu, kita nggak bisa bicara tentang komersial doang gitu ya. Kalau kita bicara sastra, di situ ada nilai-nilai yang ingin dibangun gitu oleh oleh bangsa itu, oleh penerbit itu. Nggak mungkin kalau penerbit juga akan menerbitkan buku-buku yang sesukanya. Seperti ITBM kan orang sudah jelas tahu gitu loh. Saya pun juga tahu, ITBM ini kelasnya di sini, bukunya seperti ini dan sebagainya. Nah itu kalau misalnya lebih dalam lagi, apakah Indonesia tenang-tenang saja gitu ya? Tidak mungkin. Saya nggak bisa juga mengatakan tenang-tenang saja. Tapi kalau saya pribadi misalnya dipaksa untuk belajar bahasa Malaysia gitu secara kusuk gitu misalnya, cara ini saya kan butuh waktu juga gitu kan. Apalagi generasi di bawah saya, jadi agak sulit juga gitu ya. Tapi kalau misalnya kita yang masuk gitu ya, mereka membaca dengan bahasa Indonesia seperti yang tadi Prof sampaikan, menurut saya itu juga peluang yang cukup seksi banget.
Wah, seru juga ya pernyataan yang menarik dari Profesor Malaysia itu. Ia menyarankan agar kerajaan Malaysia mengadopsi bahasa Indonesia karena Indonesia penuturnya lebih banyak, 300 juta lebih kurang. Kalau di Malaysia itu hanya 10 juta yang berbahasa Melayu, sisanya Tamil dan Cina. Selain itu juga, ia menyatakan bahwa kamus bahasa Melayu di Malaysia hanyalah ganti kulit dari kamus bahasa Indonesia. Ini terkait dengan kerjasama bahasa yaitu Mabim Majelis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia yang pernah ada waktu itu. Namun Indonesia undur diri karena Indonesia merasa dirugikan dengan banyaknya kosakata yang diambil oleh Malaysia dan juga Brunei. Dengan seperti ini, bagaimana pendapat kalian? Wah, luar biasa. Apa ya? Jadi sangat konyol gitu ya. Sangat konyol bahwasanya ketika kamus bahasa Melayu Malaysia itu cuman diambil dari kamus besar bahasa Indonesia dan diganti kulitnya itu, aduh, sangat konyol kalau menurut pendapat saya. Dan menurut pendapat teman-teman semua juga mungkin banyak yang seperti itu, aneh gitu kan. Nah, tentunya pasti ada tujuan tersendiri dari itu semua. Dan apa sih tujuannya gitu kan? Kita tidak tahu. Itu semua dibalik apa yang diinginkan oleh profesor-profesor di sana. Nah, kemudian teman-teman yang sudah menonton ya, terima kasih dari Jakarta, Surabaya, dan Kuala Lumpur. Salam jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu tanggapan-tanggapannya, tentunya tetap saya baca komentar kalian. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.